Jadi halo teman semua, kembali lagi di channel Luis Sri. Kali ini Luis kedatangan di belakang Luis ini sudah ada mobil RX7 ya. Jadi mobil ini tripnya dari Medan ke Jakarta, ke Jawa. Luis gak tahu di mana Jawanya. Ya pokoknya di Jawa. Dan ini adalah Mazda RX7, tahunnya tahun 2001. Ya, waktu itu juga Luis sudah pernah ngevlog, tapi ini yang versi FD3S. Kalau yang waktu itu Luis pernah ngevlog kan itu FC3S. Yang FC warna putih, bentuknya mengkotak. Kalau ini agak bulat dikit ya, ada bulat-bulatnya. Nah, jadi ini tahun 2001 last edition, dan ini adalah yang RX7 tipe RS. Jadi ini rangka, kalau nggak salah katanya ini limited edition. Jadi RX7 ini agak berbeda daripada RX7 yang FD, tapi tahun sebelumnya. Dia ada kayak lips tambahannya, tapi ini asli dari bawaannya ya. Asli bawaannya. Dan unik aja menurut Lois. Keren gitu. Beda warna gitu, dan lampunya udah xenon ya. Dan kalau xenonnya di sini lampunya tuh agak bulat gitu. Oval maksudnya, bukan bulat. Oval. Dan ini mobilnya masih full standar. Jadi gak ada melakukan beberapa modifikasi. Dan Luis juga ada tuh satu RX7 warnanya merah, tapi udah agak original lagi. Udah lakuin beberapa modifikasi seperti pasang body kit RE Amemiya. Mulai dari bumpernya, fendernya, dan apa tuh, side skirtnya juga udah diganti. Nah, yuk kita masuk ke bagian kaki-kakinya dulu. Nah, ini velgnya masih original, asli dari bawaan mobilnya. Sampai bannya juga kalau nggak salah ya asli bawaan dari mobilnya, masih tahun 2001. Dan untuk apa namanya, shock breaker itu pakai yang Bilstein. Nah, sama juga ini bawaannya langsung Bilstein. Sama seperti yang Luis punya merah, itu Bilstein juga ya. Tapi udah diganti ke HKS. Nah, kalau yang merah Luis punya itu tahun 93, dan yang ini tahun 2001. Ya, ada beberapa perbedaan seperti di tuningan ECU-nya. Itu berbeda ya. Yang Luis punya yang tipenya itu 6X, dan kalau ini 7X. Yuk kita mundur dikit. Nah, ini ada ventilasi buat mendinginkan bannya. Ini bolong ya, bukan bohongan, tapi ini bolong, beneran bolong. Nah, ini ada stiker. Ini stikernya menandakan bahwa ini masih original ya, masih original. Ya, Luis punya sebenarnya ada, tapi dilepas karena mau di repaint, dan karena pakai body kit juga dari RE Amemiya. Nah, kalau spionnya ini bisa nggak ya di retract gitu? Kayak belum bisa deh, masih manual, belum bisa otomatis. Yuk kita ke belakang. Nah, belakangnya juga sama, velgnya masih standar. Oh ya, tadi Luis lupa bilang ukuran bannya di bagian depan ya. Jadi ukuran bannya itu 255 ring 17. Nah, kalau ringnya ini kayak mirip deh sama Luis punya, atau memang sama ya. Dan kalau lampunya ini masih original, jadi ini mobil semua original. Sini ada logo RX7-nya sama Mazda. Spoilernya ini fungsinya untuk aerodinamis ya. Jadi kalau semakin nekuk dia,
itu belakangnya makin agak ceper gitu. Tapi dengan catatan kecepatannya harus di atas 100 km per jam. Kalau nggak di atas 100 km per jam nggak berfungsi. Nah, kalau lampunya ini juga sama, mungkin sama yang Luis punya. Luis juga lupa. Nah, jadi ini logo Mazdanya. Logo Mazdanya ya begini. Perasaan Luis punya nggak kayak gini ya? Ya, ini karena tahun tinggi ya. Kalau Luis punya kan tahun rendah. Di bawah dari ini dah. Ini juga plat dari Luis ya. Kan asli. Nah, knalpotnya ada 2. Tuh, ada knalpotnya ada 2. Nah, nih lihat ya, antenanya bisa naik kalau kita ACC. Oke, yuk kita masuk ke bagasinya dulu. Nah, jadi sebenarnya bisa dibuka dari dalam, tapi karena kita udah ada kuncinya di luar, jadi ya udah kita buka pakai kunci aja. Nah, ini ada banyak. Jadi bagasinya ini agak luas, cukup luas untuk mobil coupe begini. Luasnya begini. Nah, di bawahnya juga ada ban serepnya. Washer fluid, ada buat washer fluidnya. Oke, udah. Terus tutup lagi bagasinya. Kita masuk ke interiornya. Nah, jadi ini door handle-nya berbeda dengan mobil-mobil lain. Ya, biasanya mobil-mobil biasa di sini ya. Nah, jadi kalau RX-7 ini di pilar kacanya, bukan di sini, bukan seperti mobil biasa. Dan kalau untuk bukanya juga unik, biasa dari sini kan, tanda ya dari atas sedikit lah. Dan ini dari tempat biasa kita naruh barang, tapi karena ini jadi tempat buka pintunya, jadi dikasih tambahan lagi tempat buat naruh barangnya. Oke, dah. Jadi kita udah masuk di bagian interiornya. Nah, ada yang tahu nggak ikonik dari mobil FD3S ini? Ya, lampunya yang flip-flop gitu. Seperti Mazda Miata. Mereknya sama, Mazda juga. Nah, jadi ini manual transmission, high speed. Apa namanya? Setirnya asli Nardi bawaan mobilnya. Dan ini speedometernya di gimana gitu ya, kayak unik aja menurut Luis modelnya. Dipisah-pisah gitu jadi banyak bulletinnya. Dan ada tambahan gauge juga lagi, 3 gauge-nya, 1 di sini, 2 di sini. Hazardnya di sini, jauh kali dari sini. Apa nggak di sini? Nah, kalau joknya ini beda sama Luis punya ya. Kalau Luis punya tengahnya masih fabric, kalau ini suede. Dashboardnya ini mengarahkan ke bagian supir. Jadi mirip Supra gitu ya dashboardnya. Tapi beda dari Supra. Jelas, desainernya beda. Tapi jadi mirip-mirip kayak kokpit pesawat gitu ya. Di belakang ini unik tempat duduknya. Ya, agak tenggelam gitu. Jadi cuma bisa anak-anak kayaknya duduk. Karena juga sempit juga. Tuh. Sempit banget tempat duduk belakang tuh. Tenggelam lagi. Oke, jadi yuk kita masuk ke bagian mesin lagi. Yuk. Kode mesin mobil ini 13 BT. Ya, ini yang turbo. 13B turbo 1300 cc. Menggunakan Wankel atau bisa disebut rotary. Jadi ini mobil tidak menggunakan piston. Dan ini semua masih full original. Jadi kalau mau invest mobil yang begini harus original. Yuk kita tutup lagi kap mesinnya.
Jadi ini mobil JDM Legend ya, JDM Legend, dan mobil ini termasuk langka banget di Indonesia. Agak langka ya, nggak langka banget, langka. Apalagi ini yang tipe khusus ya, edisi khusus. Dan mobil ini cukup terkenal ya, seperti masuk di film-film gitu, dan di anime ya, anime Initial D, dan di Wangan Midnight juga kalau nggak salah ada, yang di WMMT itu. Di Fast and Furious juga ada, di Fast and Furious 1 Dom yang pakai warna merah. Dan di game-game gitu juga banyak, di Gran Turismo ada, NFS Most Wanted, Need for Speed banyak juga. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk vlog kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. See you next vlog, bye bye. Oh ya, tadi lupa ya. Jadi ini mobil harus dikembalikan ke towingnya. Kira-kira orang towingnya udah bangun atau belum ya? Yuk, kita masuk ke dalam mobilnya.